Good morning, students. Today we will learn about kaidah kebahasaan teks deskripsi. I will explain about the material and then I will speak bahasa to explain about that. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas pengertian, contoh, struktur, dan ciri dari teks deskripsi. Bahkan kita juga telah membahas mengenai apa itu kalimat deskripsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa saja ciri kebahasaan ataupun kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Perhatikan pada slide yang Miss bagikan. Ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan pada teks deskripsi itu terdiri dari ejaan, tanda baca, pilihan kata atau diksi, tata kalimat, dan kepaduan paragraf. Nah, dari masing-masing bagian ini, kita akan berikan kriterianya ataupun bagaimana cara penulisannya yang benar sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita akan mulai dari ejaan. Nah, ejaan di sini yang dimaksud adalah penggunaan huruf kapital. Kata kapital tentu sudah tidak asing bagi kita atau sering-sering kita sebut sebagai huruf besar. Nah, kapan saja kita menggunakan huruf kapital atau kapan saja kita menggunakan huruf besar? Yang pertama, huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat dan digunakan juga pada nama orang, awal kalimat dalam petikan langsung, huruf pertama pada setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan keagamaan, atau akademik yang diikuti oleh nama orang. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, nama jabatan yang dipakai sebagai sapaan. Nah, pada slide ini, murid-murid juga bisa melihat apa saja penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia. Pada buku cetak bahasa Indonesia, kamu juga dapat melihat beberapa contoh dari penggunaan huruf kapital ini. Miss akan bagikan satu buah contoh penggunaan huruf kapital. Kita lihat yang pertama, sekolahku tergolong sekolah yang sangat besar dan hijau. Nah, pada kalimat ini, huruf S pada awal kalimat, pada kata sekolahku, kita gunakan huruf kapital. Karena apa? Karena huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Lalu ada kalimat yang kedua. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat langsung. Perlu diingat, contoh kalimat langsung biasanya diawali dengan tanda petik 2. Ogi bertanya, kapan kita masuk sekolah? O, untuk kata Ogi, kita tulis dengan huruf kapital karena menunjukkan nama orang. Kapan, pada huruf K-nya, kita gunakan huruf kapital karena awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, selain penggunaan huruf kapital ataupun huruf besar, ada juga bentuk penulisan di dan ke. Sering sekali muncul pertanyaan kapan di itu dipisah dan kapan ke itu penulisannya digabung atau dipisah. Nah, ketika di dan ke digunakan ketika di dan ke digunakan sebagai kata depan, maka penulisannya harus terpisah. Atau kita sering bilang di sini ketika di dan ke diikuti oleh nama tempat, maka penulisannya harus terpisah. Contohnya,
Terdapat banyak ruang kelas baru di sekolahku. Di sekolahku. Penulisannya harus dipisah. Karena apa? Karena sekolahku di sini menunjukkan nama tempat. Jadi fungsi di pada kalimat ini adalah sebagai kata depan. Nah, di dan ke yang digunakan sebagai awalan, penulisannya harus digabung. Contohnya, pintu ruang kelas segera ditutup setelah jam pelajaran dimulai. Nah, di sini kata dimulai ini fungsi di-nya sebagai awalan, makanya harus digabung dengan kata yang mengikutinya. Kita lanjut kepada ciri kebahasaan yang lainnya. Ciri kebahasaan yang lainnya adalah penggunaan tanda baca. Tanda titik, tanda koma, titik dua, hubung, tanya, seru, petik, dan kurung. Nah, kapan Miss kita pakai tanda titik? Tanda titik kita pakai di akhir kalimat pernyataan. Ingat ya, kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Yang ketiga, tanda titik memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Digunakan dalam daftar pustaka dan digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Lalu, tanda koma digunakan untuk apa, Miss? Ada banyak fungsi tanda koma. Miss akan sebutkan 3 fungsinya. Yang pertama, tanda koma itu digunakan untuk unsur dalam suatu pemerincian atau perincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. Dan yang ketiga, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Nanti murid-murid dapat baca pada PowerPoint yang dibagikan beberapa fungsi dari tanda koma lainnya. Selanjutnya tanda titik dua. Tanda titik dua itu untuk apa, Miss? Salah satunya adalah digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Yang kedua, jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Nanti kamu bisa baca selanjutnya fungsi dari tanda titik dua. Tanda hubung. Tanda hubung itu untuk apa, Miss? Yang pertama katanya tanda hubung dipakai untuk menandai bagian yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, menyambung unsur kata ulang. Dan yang ketiga, menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya untuk apa, Miss? Tanda tanya itu digunakan pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya juga dipakai pada tanda kurung yang menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda petik dua. Tanda petik dua ini seperti yang sudah Miss katakan di awal, biasanya digunakan dalam kalimat langsung. Selanjutnya ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk apa, Miss? Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, dan lain sebagainya. Nah, murid-murid, materi mengenai kaidah kebahasaan ini, khususnya penggunaan ejaan, tanda baca, itu dapat kamu lihat juga pada PUED atau pedoman umum
Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Jadi kamu bisa search secara online apa saja format penulisan yang terbaru yang terdapat dalam PUED. Sekian untuk materi hari ini. Semoga murid-murid dapat memahami materi pembelajaran hari ini. Selamat pagi.